Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى جميع مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وخصوصا في معهدنا حضرة الشيخ أشرف وإلى جميع أصوله وفروعه ونخص خصوصا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai mana? Faslun. Wa yanbaghi an la yaqsuda bihi tawassulan ila ghardin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas al-babur rabi' fi adab muallimil Quran wa muta'allimihi. Jadi adab bagi pengajar dan juga orang yang belajar Al-Quran. Kemarin fasal yang pertama itu adalah bagaimana memurniakan niat hanya untuk lillahi ta'ala. Itu fasal yang pertama kemarin. Fasal yang kedua, faslun ay hadza faslun. Faslun ay hadza faslun. Wa yanbaghi dan seyukyanya, semestinya. Wa yanbaghi lan seyukyanya opo an layak suda yen toh ora nyejo, yen toh ora bermaksud. Artinya tidak bermaksud sopo muallim dan muta'allim, baik itu muallim, guru, atau muta'allim, orang yang sedang belajar, sedang mencari ilmu. Wa an la yaqsuda bihi kelawan Al-Quran. Jadi orang yang sedang belajar Al-Quran tawassulan ing perolehan, tawassulan ing capaian, ila ghardin maring tujuan, ila ghardin maring tujuan, min agradid dunya dari pira-pira tujuan duniawi, min agradid dunya saking pira-pira tujuan duniawi, rupane min malin motivasi saking harta, artinya niatnya itu untuk mencari harta, auria satin atau jabatan, aujahatin atau kedudukan. Jadi satu jabatan atau satu kedudukan, au irtifa'in atau terangkat atau sanjungan,
Kan orang biasa disanjung itu kemudian terangkat, merasa lebih tinggi dibanding yang lain. Ala akronihi ing atase konco-konconi muta'allim atau muallim. Jadi tujuannya biar terlihat lebih hebat dibanding teman-temannya yang lain. Au thanain atau pujian. Au thanain atau pujian. Indan nasi ing dalem ngersane menungso, artinya mengharapkan pujian di hadapan manusia, di hadapan orang lain. Atau sorfi wujuhin nas, agar berpalingnya pandangan orang-orang. Jadi cari muka lah kalau bahasa sekarang itu. Au sorfi wujuhin nas, atau berpalingnya wajah orang-orang ilaihi kepadanya, bukan darinya tapi kepadanya. Sopo iku rek, hebat. Nah, hanya nyari itu. Au nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Au nahwi dzalika, atau yang sepadan dengan hal tersebut, artinya dan lain sebagainya. Pokoknya tujuan-tujuan duniawi. Wala yushinu, dan tidak menolong. Wala yushinu, dan tidak menolong al-mukri'a ing mukri. Mukri itu orang yang mengajarkan Al-Quran. Kan qari itu orang yang membaca Quran, orang yang belajar Quran. Kalau wazannya diganti aqra'a yukri'u, itu berarti membacakan. Membacakan itu berarti mengajar Al-Quran. Kemudian isim fa'ilnya al-mukri. Wala yushinu, dan tidak menolong al-mukri'a ing mukri. Apa iqra'uhu, bacaannya. Apa iqra'uhu, bacaannya. Bitoma'in, kelawan berharap. Jadi kalau ada orang mengajar Quran, itu Quran yang diajarkan itu tidak bisa menolong kalau bacaan Quran atau pengajarannya itu niatnya adalah tomak. Tahu tomak? Tomak itu punya harapan kepada selain Allah. Makanya diserap dalam bahasa Indonesia ada rakus dan tamak. Nah, tamak itu tomak itu. Tomak itu mengharap dari selain Allah. Sampean ada ketika di masyarakat kemudian diundang, lalu sudah yang ngundang ini kayaknya orang kaya, terus di hatinya muncul, wah ini kayaknya saya nanti dapat bisyarah, dapat amplop yang tebal. Ternyata yang diperoleh itu tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya ini akan menghilangkan sifat ikhlas. Saya itu pernah dulu waktu masih mondok, sama kayak kalian begini. Pernah suatu ketika saya sudah aliyah kelas 3 kayaknya. Saya disuruh nyari teman-teman 4 orang, saya lupa 4 atau 5 orang untuk khataman. Jadi pagi dijemput, itu hari Jumat pas libur sekolah di Jombang. Saya ngajak teman-teman. Nah, saya yang mengkoordinir kan, saya mengajak. Rumahnya itu yang ngundang itu bagus. Mau di dalamnya zaman tahun itu, tahun gak enak dulu. Itu di dalam rumahnya itu ada kolamnya, kolam ikan yang ikan hias itu, bagus sekali. Lalu saya itu dalam hati, ini pengalaman pribadi.
Wah ini koyoke oleh akeh iki amplop iki. Akhirnya pas pulang kayaknya 4 orang itu. Lalu amplop jatahnya masing-masing itu dititipkan ke saya oleh tuan rumahnya. Ini kan nitip buat teman-teman. Oh nggih. Saya bawa amplop itu. Nah kok kemudian saya hitung amplopnya itu jumlahnya 5, padahal yang khataman 4 orang. Berarti kan lebih 1. Karena sifat tomak itu sehingga kemudian begini. Oh ini lebih 1, ini jangan-jangan yang 1 memang dilebihkan untuk yang koordinator lah, nyari teman tadi itu. Terus GR begitu saya. Akhirnya saya pakai satu-satu. Yang 2 amplop saya bawa dengan rasa bahagia dalam tanda petik. Seneng lah oleh amplop luru, liane mek siji. Kan enggak mungkin 1 dibagi 5, dibagi 4. Wis ini saja lagi. Saya balik ke kamar, buka berkat, seneng dapat amplop 2. Tak buka amplopnya 1. Kaget saya. Waduh, tidak sesuai ekspektasi. Jadi nominalnya itu untuk ukuran waktu itu ya biasa. Loh ini tidak boleh ini, tapi itu pernah saya alami. Kemudian iya ya. Terus yang herannya lagi, amplop yang satunya saya buka, ternyata zonk. Isinya kosong. Langsung saya merasa, oh ini diingatkan sama Gusti Allah ini. Gak boleh tomak kepada manusia. Loh itu contoh. Langsung diingatkan. Coba kalau yang kosong tadi saya kasihkan teman saya. Kan ya kasihan. Loh kok ya yang kosong kok pas kena saya. Gara-gara saya ngambil jatah 2 amplop tadi. Rupanya kayaknya amplopnya itu mungkin pas ngambil itu kelet satunya. Jadi yang diisi tetap 4. Yang 1 itu kantil dari wadahnya. Nah itu jangan. Terus ada lagi. Begini. Ini contoh. Saya itu ada jadwal khutbah Jumat. Dan itu hanya hari Jumat, bukan hari Minggu. Jadi khutbah Jumat itu adanya di hari Jumat. Nah sampean tidak akan khutbah. Tapi sampean kan akan menjadi istri yang mungkin nanti jadi istri suami sampean, mungkin ada yang ceramah, ada yang khutbah dan seterusnya. Suatu ketika saya itu sudah ada jadwal, dan jadwal itu ini sudah agak lama kejadiannya, tapi saya sudah menikah. Di jadwal itu saya itu tahu kan kita itu khutbah itu ya kalau diminta oleh masyarakat kan menyampaikan ilmu. Ya sudahlah Jumatan. Tapi kan biasanya oleh takmir masjid itu adatnya itu kan pulang ada bisyarahnya, diamplopi kan gitu. Suatu ketika saya tahu di masjid ini bisyarahnya itu ya segitu. Kan itu sudah hafal. Oh, masjid ini sekian. Tapi kita tuh tidak boleh milih. Kalau milih nanti yang diterima jadwalnya itu hanya yang amplopnya yang gede-gede, yang kecil nggak diterima, ya nggak boleh. Kalau itu namanya toma. Itu nanti berharap pada manusia. Lah, sampai suatu ketika di hari Selasa atau Rabu saya dihubungi oleh masjid lain. Yang masjid lain itu amplopnya itu saya tahu itu kalau ngasih itu lebih besar, bahkan 5 kali lipat dari masjid yang saya terjadwal tadi itu. Paham ya? Saya tidak sebut nominalnya, tapi 5 kali lipat. Bayangkan, kalau 5 kali lipat itu umpama yang 100.000 berarti yang ini kan 500. Ya kan 5 kali lipat. Secara manusiawi, kemudian saya berpikir begini, wah ini cocok ini kalau saya terima yang ini. Lo kan selisih 400 kan lumayan. Ini saya tinggal nyari teman saya untuk gantikan saya di masjid yang saya terjadwal tadi. Akhirnya saya sambil guyon saya bilang ke istri saya, saya ditelepon loh oleh masjid ini, saya sebutkan namanya. Lah kenapa? Kata istri saya, saya badali khotib karena khotib di sana ada uzur, nggak bisa datang. Istri saya pertanyaannya apa? Nah, sampean ada jadwal apa enggak? Ada di masjid ini, tapi gampang nanti bisa dibatalkan.
seandainya istri saya itu perempuan yang materialistis, pasti akan mendorong, yus gak apa-apa masjid kono ae, karena dapatnya lebih dari itu. Selisih 400.000 itu kan lumayan. Bisa dipakai yang lain nggak? Bisa. Apa kata istri saya? Enggak wis, kalau saya sampean harus tetap pada perjanjian yang awal. Sampean mana masjid yang duluan, yaitu nanti biar masjid ini yang nyari badal yang lain. Sampai saya ginikan, loh ini loh selisihnya 5 kali lipat, kan lumayan buat yang lain. Kata istri saya, enggak. Orang itu kalau sudah dipercaya, ya sudah itu. Bukan lihat bisarohnya berapa. Di sini saya diajarkan oleh istri saya, enggak boleh tomak. Jadi kalau sampai jadi istri itu harus bisa mengimbangi. Mengimbangi itu artinya memberikan masukan yang positif. Bukan malah, ya wis kalau bisa cari informasi mana masjid yang amplopnya paling besar, khutbah di situ aja. Khotibnya suruh ganti saya, jangan. Ya itu tomak itu tidak boleh. Ya ngajar Quran, saya mau ngajari tapi harus bayar sekian. Guru itu yang ngajar itu harus ikhlas, murid harus ikhlas. Tapi yang tidak boleh itu begini, murid wayang bayar di TPQ atau ngaji di mana, sampai kan nanti jadi orang tua. Ya jangan kemudian ini, aku gak bayar, kan guru tuh ngajarnya harus ikhlas. Loh tidak bisa. Kalau gurunya yang melakukan iya, tapi sampean sebagai orang yang ngaji, apalagi sebagai orang tua, itu harus memikirkan guru ini diaturi apa sebagai bentuk penghormatan. Kalau yang diajarkan Quran ini terhadap Qurannya, materi yang diajarkan. Lalu beliau memiliki jasa. Tapi guru tidak kemudian, oh saya mau ngajar, kalau berani sekian, kalau enggak saya enggak mau ngajar. Ini beda lagi kasusnya. Jadi harus didudukkan persoalan itu secara tepat. Tapi yang jelas dalam adabul dalam apa namanya at-tibyan ini, adabnya, etikanya itu tidak boleh pengajar atau orang yang belajar itu niatnya hanya untuk niat duniawi, karena itu terlalu remeh. Karena tujuan kita yang lebih jauh itu jauh lebih terhormat, jauh lebih besar. Makanya di sini wala yushinul muqri'a iqra'uhu bi tama'in fi rifqin, bi tama'in kelawan tamak, berharap lebih tadi itu fi rifqin ing dalam kemurahan, fi rifqin ing dalam kemurahan, yahsulu yang hasil lahu bagi mukri min ba'diman saking sebagian orang, min ba'diman saking sebagian orang, yaqra'u kang membacakan sapa mukri alaihi ing atase man. Artinya yang dia ini hanya tomak, dia ini hanya punya harapan mendapatkan lebih dari kemurahan yang itu hasil dari orang yang ia ajari Al-Quran. Min ba'diman yaqra'u kang mengajar apa, kang membaca alaihi sapa mukri alaihi ing atase man. Sawaun kana padha uga ana apa arifku kemurahan, sawaun kana padha uga ana apa arifku kemurahan iku malan bersifat mal, harta, au khidmatan atau khidmah, pelayanan. Jadi kata Imam Nawawi, tidak boleh berharap materi ataupun immateri atau non materi, tetapi bersifat khidmah. Wa in qalla, senajan sedikit, walaupun sedikit. Walau kana seandainya ono
Walau kana seandainya ono apa ma oh ini walau kana walaupun ono apa ma iku ala suratil hadiyah ing atase bentuk hadiah. Jadi walaupun pemberian itu, rifq itu, kemurahan itu berupa hadiah. Jadi begini, allati kang disifati ini. Allati yang laula qiraatuhu, seandainya bukan karena mengajarkannya mukri alaihi ing atase muta'allim atau qari, lama ahda, maka tidak memberi hadiah sopo tolib, sopo muta'alim, tidak memberi ing hadiah ilaihi kepada mukri. Ini saking hati-hatinya Imam Nawawi, sehingga hadiah itu harus dilihat dulu ya. Kalau hadiah itu karena dia mengajarkan itu kemudian berdampak pada hadiah, kata Imam Nawawi itu juga harus hati-hati. Cuman boleh kalau hadiah. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man kana dan utawi barang siapa, wa man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuridu menginginkan sopoman atau ingin atau berkehendak sopoman harfat dunya ing keuntungan dunia, harfat dunya ing keuntungan dunia, nukti maka akan memberi sopo kami Allah, nukti maka akan memberi sopo kami Allah hi ing man minha dari dunia ya, termasuk keuntungan dunia itu akan diberi oleh Allah. Tapi lanjutannya ini, wa malan ora ono iku lahu bagiman, iku lahu bagiman fil akhirati ing dalam akhirat apa minnas wa ma lahu fil akhirati lahu iku bagiman fil akhirati ing dalam akhirat min nasibin utawi bagian di akhirat. Jadi bagian kecil saja enggak, apalagi bagian besar, karena jatahnya sudah diambil di dunia. Kalau niatnya hanya untuk dunia, tapi kalau niatnya lillah, kemudian Allah berikan fadl, Allah berikan anugerah, maka niatnya tetap terjaga, tidak tomak, tidak berharap pada manusia, tapi Allah berikan fasilitas melalui manusia-manusia itu, asalkan itu tidak mempengaruhi dia dalam menjalankan ngajarnya dan seterusnya, itu boleh, tidak masalah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qala dan berfirman sapa Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata, man utawi barang siapa iku kana ono sapa man yuridu iku yuridu menginginkan atau berkehendak sapa man al ajilata, al ajilata ing ajilah, ajilah itu masa sekarang yang langsung tampak. Kesusu itu kan al-ajalah itu kan tergesa-gesa, maunya saiki-saiki. Al-ajilata ing sekarang, sekarang maksudnya di dunia. Ajalna, ajalna maka kami segerakan. Takjil, ajala yu'ajil, takjil itu apa rek? Takjil itu mana asalnya menyegerakan, makanya takjil untuk iftar
Buka puasa itu loh. Kan ada takjil ya. Takjil itu begitu masuk waktu maghrib sampai menyegerakan, menandai dengan buka puasa. Minum air putih, kurma, ya, dan seterusnya. Cuman kemudian menjadi satu istilah. Takjil itu pokoknya makan sebelum makan nasi. Ternyata takjilnya berlebihan. Takjil itu ada es buah, es teler, apalagi nanti pas sebelum makan tinggal telernya karena esnya sudah habis. Kan tadi es teler, kalau nggak pakai es jadinya teler. Jadi kadang takjil berlebihan, padahal Nabi itu takjil itu tidak pernah berlebihan. Kurma hitungan ganjil, lalu minum yang manis, susu, air putih, sholat, baru nanti makannya bisa agak malaman atau setelah itu, sampai nanti bisa begitu. Tapi lek takjil sembarang dintekno itu wayahe traweh tinggal ngantuknya. Jadi traweh itu wis karek ngantuk wis, mari traweh pengennya ndang tidur. Padahal malam bulan Ramadan itu harus kita hidupkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yonderes, belajar dan seterusnya. Ajalna maka menyegerakan sopo kami lahu bagiman fiha ing dalam ajilah, artinya ing dalam sekarang di dunia. Menyegerakan ma ing sesuatu nasya'u yang berkehendak sopo kami, kata Allah. Nasya'u yang kami kehendaki, liman bagi orang, nuridu yang kami kehendaki, ingman. Nuridu yang menghendaki sopo kami, ingman. Jadi kalau ada yang mau harapannya itu hanya untuk duniawi, ya tidak apa-apa, kita penuhi. Karena Allah menyatakan ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ada pertanyaan? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai sapa Allahu Allah anhu terhadap Abi Hurairah. Qala berkata sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi barang siapa iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu mimma sebab sesuatu yubtagha yang diharapkan bihi kelawan ma apa wajhullah ridha Allah taala. Jadi orang yang belajar ilmu, yang seharusnya ilmu itu apa? Seharusnya diharapkan belajar ilmu itu tidak lain untuk mengharap ridho Allah. Ternyata la yata'allamu
La yata'allamu kang ora belajar sapa man hu ing ilmu illa liyusiba kecuali agar mendapatkan sapa man illa liyusiba kecuali agar mendapatkan sapa man bihi kelawan ma bihi kelawan ilmu juga bisa untuk mendapatkan apa? Aradon min a'radid dunya aradon ing harta atau sesuatu yang bersifat duniawi min a'radid dunya dari tampilan-tampilan dunia artinya perhiasan-perhiasan dunia. Sampeyan belajar ngaji itu kan sebenarnya niatnya untuk mencari ridho Allah. Sampeyan ngafalkan Quran itu ibtigha amar wajhillah. Ternyata kok ada orang ngafalkan Quran, belajar ini itu ternyata tujuannya untuk mendapatkan hal-hal duniawi, maka orang seperti ini lam yajid maka tidak mendapati sapa man lam yajid maka tidak mendapati sapa man arfal jannati ing baunya surga. Jadi baunya surga saja dia tidak dapat, apalagi masuk ke dalam surga. Ini hadis ini atau riwayat ini agar kita berhati-hati. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sopo Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin kelawan sanad sahihin kang sahih. Wa mithluhu utawi yang sama atau sepadan atau senada dengan hadis tersebut iku ahaditsu pira-pira hadis katsiratun kang akeh, banyak hadis yang lain yang mirip isinya, redaksinya untuk memperingatkan kepada kita semua bahwa mencari ilmu itu sesungguhnya adalah ibtigha wajhillah, yaitu mencari ridho Allah. Wa an Anasin dan diriwayatkan dari sahabat Anas, wa Hudzaifah dan Hudzaifah, wa Ka'b bin Ibni Malik dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Radhiya mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhum terhadap beliau terhadap mereka Anas, Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man utawi barang siapa iku talaba mencari sapa man. Jadi ilmu itu dibahasakan dengan tolabul ilmi, karena mencari ilmu itu wajib dan ilmu itu harus dicari. Makanya orang nggak boleh nyantai. Sampeyan tahu faedahnya wazan tafa'ala. Kan orang yang belajar kan disebut muta'allim. Itu dari wazan apa? Tafa'ala, ta'allama kan? Salah satu fungsi wazan tafa'ala itu ada namanya, sampeyan buka tasrif sampean itu litakalluf. Apa takalluf itu? Apa takalluf? Takallafa yatakallafu takallufan. Litakalluf itu untuk beban yang berat yang itu harus ditanggung. Makanya orang yang punya kewajiban hukum karena sudah baligh, sudah berakal, Islam baligh berakal, orangnya disebut apa? Mukallaf. Mukallaf itu argometernya sudah jalan. Tahu argo ya?
Argo itu kalau kita naik taksi, kalau taksi online, driver sudah menjemput Anda, sampean sudah klik terus disusul driver. Itu berapa tarifnya itu? Kalau kita pakai bayar langsung di situ, GoPay atau pakai OVO, itu kan langsung kepotong. Berarti Argo sudah jalan. Kenapa? Ya sampean sudah tanggung di situ. Tanggung jawab. Naik taksi juga begitu. Kalau Argo jalan berarti ini sudah dihitung, dosa ditanggung sendiri, pahala juga diterima yang bersangkutan. Dulu sebelum balik, itu tugas orang tua mengarahkan. Tapi sampean belum dihitung. Makanya sampai undang-undang itu ada anak di bawah umur. Kan begitu. Yang melakukan kejahatan ini harus didampingi orang tua. Tetap dia salah, tetapi bebannya beda dengan orang yang sudah dewasa, sudah balik berakal, ya tentunya Islam. Ya, jadi tolab ta'allama itu menunjukkan makna takalluf. Berarti orang belajar untuk memasukkan ilmu sampean ini itu butuh usaha, butuh effort yang luar biasa. Ngaji pagi, ngantuk. Tapi dengan ngantuk itu kita lawan. Nah itu namanya nanti ada takalluf. Berarti muta'alim beneran sampean. Paham? Tapi kalau sampean kalah, aku tak turu bapak wis ora ngantuk. Itu berarti takallufnya enggak ada. Padahal namanya ta'allama itu mengandung faedah litakalluf, kan begitu. Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, man utawi barang siapa ikut talaba mencari sapa man al ilma ing ilmu. Tujuannya liyumaria, untuk mendebat, debat gaya sombong-sombongan ini. Bihi kelawan ilmu as-sufaha'a ing orang-orang bodoh. Jadi niatnya itu cek ketok pinter di hadapan orang-orang bodoh, sehingga orang-orang bodoh itu kagum bahkan memuji-muji. Berarti kan niatnya lagi-lagi hanya untuk urusan saat ini dunia. Liyumariya bihi sufaha'a au yukathiro, atau berbangga-bangga sopoman bihi kelawan ilmu al ulama ing para ulama. Jadi di kalangan orang-orang pintar lalu debat di situ, menyampaikan argumentasinya agar mendapatkan aplaus dan penghargaan. Berarti kan tujuannya hanya untuk itu. Au yukathiro, atau berbangga-bangga. Berbangga-bangga. Bihil ulama, bihi kelawan ilmu al ulama ing para ulama. Au yasrifa, atau untuk mencari bihi kelawan ilmu man talabal ilma tadi itu wujuhan nasi ing wajah-wajah manusia. Jadi hanya berharap mencari muka di hadapan manusia, di hadapan netizen. Kalau zaman sekarang manusia ya langsung begini, tapi netizen, sehingga yang ditampilkan di medsos itu tidak sesuai aslinya. Koyoke wapi, koyoke sabar, padahal aslinya enggak. Nah ini bahaya. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, kepada man. Makanya sampean jangan mudah tertipu oleh media sosial. Termasuk ada umpama kemarin yang ramai ya di daerah Jawa Barat itu, di Puncak. Itu ada orang yang kalau ngaji itu enak ngajinya. Saya tidak sebut nama ya. Medsosnya juga isinya kesalehan-kesalehan. Ternyata dia ini melakukan satu hal yang tidak baik. Jadi ngumpulkan donasi dari para orang-orang kaya itu memang untuk membangun masjid, tetapi sekalian untuk membangun rumahnya yang mewah. Rame ini.
Lah orang ini dulu menikah dengan seorang perempuan, yang perempuan ini melihat dianggap yang ngajinya enak ini soleh sehingga dia menikah. Ternyata tidak lama setelah itu ditinggal. Akhirnya yang perempuan ini ya patah hati. Itu sudah menikah, bukan hanya pacaran, tapi menikah. Nah maksud saya, sampean hati-hati, jangan naif. Naif itu koyok-koyok like medsos begini itu followernya banyak, sudah orang banyak yang fans, kemudian sampean fans beratnya, waduh, pokoknya yang dilakukan mesti bener nih. Tiba-tiba sampean di DM, umpama, ya, disapa begitu, wow sampean berbunga-bunga. Padahal tetap harus hati-hati. Ya tidak usah jauh-jauh sampai pada selebgram lah, tidak usah sampai pada artis-artis yang di medsos lah. Teman-teman kita, teman sampean aja. Anak pondok, ada yang mondok di sana, sekolah di sini, lalu sampean kenal, wah araiku loh. Terus yang ditampilkan di medsosnya bagus-bagus, tiba-tiba sampean di DM, diajak ketemuan. Nah itu harus hati-hati. Jadi jangan mudah percaya, nggak mungkin kok dia pasti baik, nggak mungkin ngapa-ngapain ke saya karena IG-nya itu isinya baik-baik semua. Hati-hati ya, tetap waspada. Itu maksud saya. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, mencari ilmu, tujuannya itu hanya untuk bisa mendebat orang-orang yang bodoh, hanya untuk berbangga-bangga di hadapan para orang-orang alim, atau hanya mencari muka dari orang-orang untuk mendapat pujian atau mendapatkan sesuatu, kata Rasulullah diancam begini, falyatabawwa, maka hendaklah mengambil posisi sopoman di pinaraknoi, monggo pinarak. Falyatabawwa, maka hendaklah mengambil tempat sopoman, mengambil tempat mak'adahu, oh ya ini mak'adahu ing tempatnya, minanar saking neraka. Artinya orang ini dipersilakan mengambil tempat yang berada di neraka. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi, min riwayat Ka'ab bin Ibni Malik, dari riwayat Ka'ab bin Malik. Wa qala lan dawu, dalam matan yang lain, bukan falyatabawwa maq'adahu minan nar, tapi ada riwayat lain Rasulullah itu dawuhnya adkhala, maka memasukkan sapa Allah, adkhala maka memasukkan sapa Allah hu ing man yang tolabal ilma liyumariya bihi sufaha, dan seterusnya tadi itu. Adkhala maka memasukkan hu sapa Allahu ing man annara ing neraka. Jadi ada matan yang menyebutkan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ada juga yang menjelaskan Allah akan memasukkan orang ini ke dalam neraka. Ada pertanyaan? Faslun wallahu a'lam bishawab. Ini udaranya lagi, hawanya panas ini. Memang tak delok sampean ngene-ngene. Kipasnya enggak terasa. Kalau pengen terasa kipas itu sebenarnya gampang, diangkat ditibaran kroso, tapi ya sakit. Gak ada pertanyaan? Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi yuafi na'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inna hajatina ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلميذاتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى، ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.